berjumpa dalam kesempatan ini. Ya, semuanya semangat? Semangat ya, karena kita berjalan di dalam Tuhan ya. Ketika kita berjalan di dalam Tuhan, maka kita akan beroleh kekuatan yang baru setiap hari. Tepuk tangan dulu buat tim personal worship luar biasa, ibu yang sudah melayani dan pemusik kita ya. Hari ini saya akan bawakan firman Tuhan. Sebelumnya perkenalan dulu. Saya pernah dulu kesini, mungkin tahun lalu kalau nggak salah ya. Ya, baik, inilah foto keluarga kami. Nama saya Sandy, suami saya Doni. Ya, kami menikah 26 tahun, dikaruniai 3 putri. Putri pertama Fania, sebelah kiri papinya, itu umur 25. Putri kedua sebelah saya Vanessa, umurnya 19. Putri ketiga sebelah kakaknya Fania, Valerie, umurnya 17 November besok ya. Jadi puji Tuhan dipercayakan 3 putri dan mengembalakan jemaat Tuhan di Victory Church Indonesia ya. Puji Tuhan Bapak Ibu ya, kita boleh menjadi satu keluarga Tuhan. Dan PD Jatinegara ini 47 atau 48 tahun? 49 tahun. Tepuk tangan dong buat kita semua. 1 tahun lagi gold loh Bu. Waduh, kayaknya satu-satunya PD yang sampai 50 tahun ini kayaknya. Saya belum nemu sih. Saya belum nemu ya. Waktu itu ada 39 tahun. Di Surabaya ada 43 tahun. Kayaknya ini baru yang mau ke 50 deh. Ya puji Tuhan, berarti yang dari sejak awal berdiri masih tetap ada berapa orang, coba angkat tangan. Atau semua warisan dari orang tua kita ini ya. Jadi semua pewaris ya nih ya. Oh ada tante ya. Wah puji Tuhan, tepuk tangan ya buat tante, luar biasa ya. Wah, dan nanti akan dilanjutkan oleh anak cucu kita ya, PD Jatinegara ya. Mungkin nanti namanya lebih keren lah kalau mereka yang ngerintis ya, yang memulai lagi ya. Puji Tuhan ya, Jatinegara dan sekitarnya, Cawang boleh menjadi ya di sini titik di mana orang boleh mendapati Yesus dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Doa Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah sia-sia. Dialah yang selalu menjadi jawaban buat kita semua. Amin. Saya berikan tema hari ini, tertawa menatap hari depan. Ya. Ada 2 pilihan saudara, tertawa menatap hari depan atau sedih menatapi nasib saudara. Ya, kira-kira kalau disuruh pilih Bapak Ibu pilih yang mana? Tertawa menatap masa depan atau sedih menatapi nasib? Ya, karena kan hari-hari ini kan kalau kita nih kebawa perasaan semua, baper, kita bisa drop loh dengan kondisi zaman. Dan bukan hanya di Indonesia, Amerika juga, Nepal juga, ya kan? Waduh. Ya, kayak seluruh dunia sedang dalam proses demi proses ya. Kemarin kita lihat saudara-saudara kita di Bali. Kemarin kejadian di Los Angeles ya, di Utah, pendeta yang ditembak ya, padahal dia menegakkan kebenaran. Ya kalau kita melihat kondisinya, kita bisa meratap loh, anak saya tadi malam menangis loh saudara. Ya kamu sampai sebegitunya perasaan kamu. Iya sedih mami, karena teman-teman aku yang tanda kutip Kristen itu pada ketawa melihat dia mati katanya gitu, biarin aja mati katanya gitu. Padahal ya hamba Tuhan ini dipakai Tuhan untuk menyuarakan kebenaran di Amerika sana ya, tentang kebenaran LGBTQ, tentang aborsi ya. Tapi justru dia ditembak kok banyak yang senang gitu ya. Jadi anak saya sampai sedih banget gitu. Ya saya juga mikir-mikir gitu ya. Kita nih kalau mau dibawa ke perasaan ya, kayaknya hari-hari kita nih nanti banyak yang meratap bukan tertawa saudara ya. Bener gak sih? Ada aja yang namanya ujian, betul ya. Baik yang di dalam keluarga kita intern ya, di dalam keluarga kita maupun yang di luar, mungkin pekerjaan, mungkin yang udah anak cucu mantu ya kan, kayak besan ya, ada aja gitu ya. Jadi saya punya pikiran ya, memang hidup ini sebuah pilihan. Sesukar apapun, sesulit apapun, kita memang diperhadapkan mau tertawa menatap hari depan atau sedih meratapi nasib ya. Jadi ada 2 kata kunci ya saudara ya, tertawa hari depan. Yang pertama kata kuncinya tertawa, katakan sama-sama tertawa. Yang kedua hari depan. Nah ya, jadi kalau kita di dalam Yesus, kita punya jaminan masa depan. Jadi kita tertawa bukan tanpa alasan, bukan untuk tanda kutip ya tindakan abuse gitu, dalam susah kok kita ketawa, bukan. Tapi kita tahu dengan siapa kita berjalan saudara. Ya, Amsal 23 ayat 18 dikatakan, baca sama-sama yuk, jadi ayat hafalan kita minggu ini yuk. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, tertawa itu bukan hanya emosi atau respon fisik terhadap humor, saudara ya.
Di sini bukan stand up komedi ya. Ya kalau stand up komedi semua terhibur, ketawa ya. Tapi setelah after stand up komedinya pulang, acaranya selesai, kita sedih lagi. Tapi tertawa itu menjadi ekspresi dari sukacita, kelegaan, dan keyakinan pada janji Tuhan. Katakan amin. Amin. Karena Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan apa? Tertawa. Artinya tertawa adalah bagian dari rancangan ilahi. Ya. Tapi problemnya di hari-hari ini banyak loh anak Tuhan untuk senyum aja tuh sulit loh Bapak Ibu. Sampai kita tuh punya program di gereja latihan senyum 1 menit. Percaya nggak percaya? Karena prakteknya ya orang itu untuk senyum aja banyak yang berjuang loh. Betul. Ya banyak orang yang terjajah dengan intimidasi, dengan keadaan yang sulit. Lihat tuh kamu susah, lihat tuh kamu dari dolo ya. Oh bukan dulu lagi dolo ya. Kamu stres terus tuh, lihat keuangan kamu, pernikahan kamu, anak mantu kamu mana. Ya, waduh saudara, intimidasi begitu kuat, roh ketakutan, bahkan roh maut begitu kayak mau mencengkram banyak anak Tuhan, betul ya? Nah kalau kita nggak ngerti bahwa tertawa itu rancangan dari bagian rancangan Tuhan dalam hidup kita, kita akan terbawa arus dunia ini, ya yang semakin meratapi saudara. Bahkan Amsal 31 ya ayat 25 dikatakan pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan, ya. Di sini bahasa aslinya tertawa, bahasa Ibraninya itu stahak, ya. Berarti tertawa dengan sukacita, seperti orang bermain. Ya, ingat pada waktu usia kecil, ada yang di sini mainnya sama kayak saya main karet. Zaman saya main karet. Terus lempar batu gini-gini. Gini. Kalau saya masih ngalamin garasin. Ya. Masih ya. Terus bekel. Ya. Saya senang banget gitu ya, ingat ya, karena zaman masak-masakan ya, oh bener-bener tuh kayak bener-bener ya daun-daun ya semuanya ya, dolanan ya, jualan ya, kita praktek dulu begitu ya, masa-masa kecil tuh indah sekali ya. Kita ketawa lepas nggak waktu kita game? Kayak nggak ada beban ya. Ingat nggak masa-masa kita game gitu ya, bener-bener bermain gitu, itu seneng banget ya. Bahkan sampai sekarang saya nggak bisa lupa loh tempatnya di mana waktu main galasir setiap sore itu pasti schedule sore. Kalau karet, main karet juga gitu, lompat tinggi atau yang muter gini. Ya itu senang banget. Nah jadi kita mau dibawa Tuhan untuk dilatih ya saudara, katakan dilatih untuk melihat masa depan tanpa rasa takut. Nah sebenarnya bisa nggak sih melihat masa depan tanpa rasa takut? Bisa, tapi gampang nggak? Nggak mudah saudara, nggak gampang. Karena yang ditampilkan oleh dunia itu sesuatu yang mengerikan. Penyakit aja udah aneh-aneh, bener nggak? Oh nanti ada lagi nih pandemi yang lebih parah dari kemarin. Katanya kulit itu semuanya katanya kayak bersisik lah, ntar ada yang bilang begini lah ya. Oh suntikan yang diberikan pada waktu kita kena pandemi itu udah mengandung racun. Nanti jangan heran ya ada penyakit ini ya. Kita dibombardir dengan yang namanya ketakutan, bener nggak? Saya aja takut-takutin, apalagi pendeta model lu Sen yang masa lalunya pernah ngobat katanya, pernah ganja, pernah clubbing, minuman keras tuh hati-hati nanti. Banyak ya, karena masa lalu saya memang tidak baik sebelum saya bertobat ya, waktu masih anak muda gitu ya. Nanti efeknya nanti lo banyak tuh pendeta tuh tiba-tiba mati katanya karena dulu masa lalunya pernah ini pernah itu. Waduh, saya tolak dalam nama Yesus. Saya pegang 2 Korintus 5 ayat 17, jadi barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru. Tapi kalau saya mempercayai itu bisa kejadian nggak? Bisa. Oh iya ya, gue masa lalunya udah banyak obat, gue banyak ini, berarti tubuh gue udah banyak racun. Racunnya bisa bekerja nggak? Bisa, karena iman saya kebalik saudara. Makanya saya tidak pernah mau mengaminkan omongan orang yang tidak sesuai firman. Saya tidak pernah mau mengaminkan. Saya tolak mentah-mentah, walaupun saya tidak bilang diam lu nggak berantem, enggak ya, cuma dalam batin tolak dalam nama Yesus. Itu kata siapa? Itu bukan kata Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan yang celaka, betul. Jadi kalau ada orang menjudge kita, nanti lo begini, nanti lo begini, nanti lo begitu, tolak saudara di hati, jangan diambil, jangan diaminkan. Nanti anak lo begini, cucu lo begini, nanti lo kena sakit ini, tolak, amin. Karena Tuhan tidak pernah ya berkata-kata hal yang buruk tentang kita saudara. Ya, jadi kita mesti tahu tertawa itu sahak ya. Nah hari depan itu bahasa Ibraninya itu Yom Akaron ya. Itu menunjuk pada masa yang akan datang, yaitu masa depan, hari-hari yang belum terjadi. Ya memang hidup itu misteri. Tapi saya selalu punya keyakinan begini. Apa saya pernah buat buku misteri itu tuh victory.
Amin. Kita kan nggak tahu 1 jam yang akan terjadi dari sekarang ini, betul? Memang masih misteri, ya. Tetapi dalam Tuhan misteri itu tuh victory, ya. Segala sesuatu yang kita belum tahu itu akan menjadi kemenangan buat kita semua. Makanya kita harus luruskan hati dan pikiran kita sejalan selaras dengan firman Tuhan. Katakan amin. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika hidup sedang tidak ideal dengan satu situasi sulit? Ya, justru dalam situasi yang sulit Tuhan ajar bersukacitalah, bergembiralah. Di sini dikatakan yang pertama, kalau dalam situasi sulit tidak ideal, justru tertawa itu dalam iman, bukan karena situasi. Katakan amin. Oh, kalau kita cuma kondisinya baik kita tertawa, ya semua orang yang gak kenal Tuhan juga bisa dong. Ya, itu kan satu hal yang ya normalnya, namanya orang lagi senang, ya gaji naik, dapat bonus, ya uang pensiun mungkin yang ngalir terus, ya kita pasti senang. Tapi kalau dalam keadaan tidak baik bagaimana? Ya, jadi tertawa bukan karena semua baik, tapi karena kita tahu Tuhan tetap baik. Katakan amin. Ya, Habakuk 3:17-18 baca sama-sama. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ya, biar segala sesuatunya kita dengar yang gak baik, kejadiannya memang kenyataannya secara realita yang kita hadapi lagi tidak baik-baik saja. Mungkin pernikahanmu sedang digoncang, keuanganmu sedang digoncang. Mungkin ada beberapa di antara saudara bulan depan aja bingung mau perpanjang kontrakan atau bagaimana mau membiayai kehidupan hari-hari. Ya memang, tetapi justru firman Tuhan mengajak kita tertawa bukan karena kondisi kita baik, ya. Tapi dalam keadaan apapun kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. God is good all the time, and all the time God is good. Ya, emang itu pencipta lagu itu buat lagu itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan naik perahuan, anaknya mati. Ya, di danau itu. Baru diciptakan lagu God is good all the time. Kita pikir, oh dia sukacita sekali ya orang ini bisa membuat lagu tuh sampai memberkati banyak negara, betul ya? Tuhan baik setiap waktu. Tahu nggak, lagu itu mengalir karena anaknya meninggal di tengah danau. Jadi terbukti kita tuh bisa loh, ya dalam keadaan situasi apapun kita tertawa. Kita ada tetap ya, hati kita tuh kita jaga dengan sukacitanya Tuhan, bukan pengaruh keadaan kita yang ideal atau tidak ideal. Amin. Ya, di Mazmur 112 ayat 7 katakan, baca sama-sama, ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kalau ada kabar-kabar sekarang nanti begini, nanti ya katanya tuh banjir bandang itu yang di Bali itu akan masuk ke Jawa. Habis mau kita ludes ya, Jakarta habis ketelan semuanya katanya. Ada yang udah ngomong kayak begitu dari 5-10 tahun lalu juga ada kan. Ini kalau nggak diperbaiki tatanan kota, sampah-sampah, ya, sama yang terjadi seperti kebakaran di California belum lama, ingat ya? Itu kan adik saya tinggal di sana tuh. Itu udah diwanti-wanti, cepat benahi sistemnya. Ini kalau nggak bisa terjadi efeknya begini. Ya, memang secara struktur kota itu harus ada aturan yang jelas, betul ya? Kalau segala sesuatu ditimbun, ya apalagi bagian sampah aja dikorupsi ya. Jadi penampungannya yang nggak baik terus, nggak dibangun terus dengan baik ya pasti. Ya kita nggak bisa memungkiri, memang keadaan kita tuh mentalnya tuh di zaman sekarang mentalnya tuh udah rusak, karakternya udah rusak. Ya, tetapi apapun kalau kita mau pikirin ya bisa parno semua kita Bapak Ibu, bener nggak? Bisa tidurnya kita gemeteran gini. Aduh, yang nggak punya utang jadi kayak punya utang. Ya apalagi yang udah punya utang, double dia. Jantungnya nggak bisa normal, dudak. Aduh, apalagi. Aduh, saya pernah dalam situasi seperti itu 2011-2015. Ya, gagal dalam usaha. Ya, kena hutang, saudara. Ya, tetapi disitulah saya melatih ya bagaimana untuk membawa hati kita tetap pegang teguh janji Tuhan. Ya, jangan takut dengan kabar celaka. Amin. Karena Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Yang kedua, bagaimana jika hidup kita sedang tidak ideal atau dalam situasi yang sulit? Tertawa itu dalam roh. Katakan sama-sama, tertawa dalam roh, bukan di daging. Jadi kalau dalam roh itu mengalir dalam roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah itu kan buah roh. Ya, jadi kalau kita menghidupi roh pasti ada sukacita. Sukacita dilahirkan dari Roh Kudus, bukan daging. Jadi nggak dibuat-buat nih, gue ketawa nih, enggak begitu saudara ya. Tapi benar-benar lahir dari Roh Kudus, ya. Jadi benar-benar ada sukacita yang, aduh kok
hidup itu kok kayak tenang gitu, batin tenang, walaupun iya duit lagi problem, ya anak lagi bermasalah, ya kondisi tubuh lagi divonis dokter nggak bagus nih, rapot hasil cek darah merah semua, tapi kok kita tenang gitu loh, nggak langsung panik, gelisah, bagaimana saya, ya malah kalau orang panik, gelisah ya, ambil keputusan yang salah malah akibatnya kemana-mana. Ya teman kita ada di doa pagi itu, satu ibu udah di kalau cancer biasa diapain? Kemo, katanya kan kanker tulang, di kemo 2 tahun. Tapi kok makin memburuk, akhirnya cicinya bawa ke Singapura dicek. Ya taunya enggak, bukan kanker tulang. Bayangin udah di kemo tapi bukan kanker loh. Teman saya sebelah gereja, bapak-bapak orang Surabaya beli di gedung gereja di sebelah. Kuatan karena stres ditipu temennya sendiri bawa duit dia. Namanya stres ya langsung muncul kayak alergi gitu, Bu. Berkepanjangan. Udah tahunan diperiksa di Jakarta, dokter-dokter hebat. Ya dari Surabaya, Jakarta, nggak ada solusi. Akhirnya udah dicap katanya autoimun. Dia minum obat autoimun 2 tahun. Tapi kok memburuk terus? Karena dia udah nggak ada duit juga gitu, dibawalah ke Singapura atau Pinang gitu. Diperiksa, bukan autoimun. Tapi karena obat autoimun itu keras, udah kena pengaruh ke ginjalnya. Vonis tuh bisa salah loh. Jadi kalau terima vonis dokter jangan langsung percaya. Ya, saudara ingat karena namanya manusia bisa salah. Ya, adik saya belum lama sakit perut, katanya dia bilang ususnya lengket, harus operasi. Itu 3 tahun lalu. Saya punya trauma waktu papa saya cancer, dioperasi malah tambah kemana-mana. Saya bilang keluar, pokoknya keluar. Ya benar tuh. Ya, bukan masalah usus lengket, tapi kalau hari itu dioperasi, usus ini kan otak kedua, saudara. Nah kalau gampangan kita main iya, nggak ada istilah second opinion, percaya 100%, ya kita bisa repot, saudara. Kalau terjadi kesalahan kan fatal, betul ya? Nah itu, jadi kita percaya ya, sebab kerajaan Allah adalah apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Jadi jangan ya hidup kita itu dipengaruhi oleh keadaan tapi kebenaran. Jangan hidup kita dikuasai oleh perasaan tapi kebenaran. Kalau hidup Anda dan hidup saya dikuasai kebenaran, kita fokus kepada kebenaran yaitu kerajaan Allah, maka hidupmu damai. Maka hidupmu akan penuh sukacita oleh Roh Kudus. Ya, suami istri yang backgroundnya suka cekcok, suami buka cek, istri buka cok, pasti damai. Ya, orang kalau penuh Roh Kudus nggak ada cekcok. Ya, saya juga dulu pernah ya cekcok. Namanya suami istri nggak mungkin nggak ada cekcok, bener nggak? Itu mah bukan pernikahan kalau nggak ada cekcok, ya. Tapi tambah saya bertumbuh, ya suami saya juga bertumbuh, kita makin dewasa, makin mengenali firman, kita makin paham nih, Tuhan sedang mengajar karakter saya sebagai istri harus berubah dalam hal apa, dalam hal penundukan diri, dia juga sebagai suami jangan kasar, belajar lemah lembut kalau ngomong sama istri, kita berdua sama-sama belajar, sama-sama merendahkan hati, ya. Akhirnya sekarang damai-damai aja gitu ya, bukan berarti nggak pernah konflik, ada perbedaan, namanya hidup, ya kita pasti satu dengan yang lain pasti berbeda kan Bapak Ibu. Tapi jangan sampai kayak ngotot selamanya gitu loh. Seharian bisa nggak ngomong, apalagi 2 hari, apalagi 3 hari. Ya, di akhir zaman ini lagi tren, ya bisa tetap tidur sekasur tapi nggak saling ngomong. Udah banyak yang konseling masnya begitu. Karena saya melayani keluarga hamba Tuhan udah 5 tahun nggak sekamar, saudara. Krisis sekali. Terus saya tanya-tanya, kenapa kamu kok bisa sampai merasa itu sesuatu yang wajar? Kalau suami istri bisa kamar, katanya ternyata papa mamanya juga begitu. Sampai tua juga papa mamanya nggak pernah sekamar. Paham ya maksud saya ya? Jadi mereka gimana dong? Kalau memang dasar fondasi pernikahannya tidak ada kebenaran firman, ya pasti rumah tangganya rapuh. Anak-anak mereka hancur, akhirnya terluka, saudara. Ya, anak itu mau menerima kedamaian, keamanan, kenyamanan, ya di mana lagi kalau nggak di dalam rumah kita? Terus siapa yang membuat suasana rumah itu damai, penuh sukacita kalau bukan kita? Amin? Iya dong, ya kita yang harus menjaga, makanya tertawa dari roh, katakan dari roh. Ya makanya kita hidupilah kebenaran firman. Jangan ngotot dengan pembenaran diri sendiri. Ya, gua bener, lu salah. Kalau begitu terus hidup ya gak akan ada sukacita deh. Dia stres terus, saudara. Pasti depresi terus ya. Di Ayub 8 ayat 21 dikatakan, bahkan di sini dikatakan ia akan penuh tawa pada akhirnya dan mulutnya akan bersorak-sorai. Ayub itu kalau secara badai ya, itu ada nggak di sini di antara bapak ibu yang pernah mengalami seperti Ayub? 10 anaknya meninggal ya,
bisnisnya khas dalam 1 hari loh. Alkitab mencatat bangkrut, hilang semua. Nggak ada ya kayaknya orang bisnis dalam sehari bangkrut ya Pak ya? Ada nggak? Kayaknya nggak ada deh, perlu step ya Pak ya untuk bangkrut ya. Kalau Ayub tuh dicatat sehari loh, bangkrut loh, hilang semua harta asetnya loh. Ya, belum lagi penyakit di tubuhnya, belum lagi istrinya, belum lagi sahabatnya. Dia seperti mendakwa menghakimi dia, tapi dia tetap akan penuh tawa pada akhirnya. Dia udah lihat endingnya, walaupun dia juga gagal pernah mengutuki hari kelahirannya. Ya, saudara, sesulit-sulitnya hidup kita jangan pernah kutuki hari kelahiran kita ya. Betul? Amin. Jangan pernah kutuki Tuhan ya. Orang Kristen akhir zaman tuh berani-berani loh, berani ngomong sembarangan. Tuhan. Ada loh orang ngomongnya kayak gitu. Gak usah ngomong sama saya Tuhan-Tuhanan Bu Sandy. Jadi maksud lo ngomong setan-setanan kita? Makanya film horor lebih banyak digandrungi ya, daripada film-film. Coba kemarin saudara sepupu saya nonton film, buat film, dia sutradara Ari Ajis namanya, Agape. Sepi yang nonton. Tapi background dia itu selalu buat film horor. Horor Indonesia. Jalangkung, Kuntilanak lah, Susan Esot tuh dia semua tuh. Ari Ajis lihat film horor tuh dia semua. Satu titik dia terbeban dong, dia pengen buat film yang berbau Kristen. Kagak laku. Mana dia yang mau nonton? Ada di sini lo pernah nonton Agape di bioskop? Kan nggak ada kan? Orang saya aja nonton sendiri, suami anak saya kagak mau, soalnya pada nggak suka gitu kayak film-film begitu ya. Cuman kan di situ kita bisa lihat masyarakat Indonesia itu lebih tertarik dengan yang horor-horor. Horor-horor tuh laku, balik modalnya cepet Bu. Iya, karena dibohong-bohongin ya udah sampai rumah merinding, ke toilet aja takut, wah gitu, sampai bawa ember ke kamar nggak berani. Ada di jemaat saya begitu, udah tahu serem lu nonton mulu, udah tahu penakut, apalagi kalau ada yang meninggal kagak berani lihat jenazahnya, katanya kebayang-bayang mukanya, makanya, ya karena yang dilihat setan mulu, makanya bukan hadirat Tuhan, hadirat setan. Di sini jangan bawa hadirat setan dalam rumah kita, nggak usah nonton yang horor-horor, amin? Iya, ya jadi kita dalam setiap badai hidup kita harus jaga loh ibu-ibu ya, jangan mengutuki hari kelahiran kita. Apa yang dialami Ayub tuh udah cukup, makanya sampai ke Ayub pasalnya tuh 40-an itu kenapa? Karena dia mengutuki. Coba kalau nggak mengutuki hari kelahirannya, selesai mungkin di Ayub 3 atau 4 sudah selesai itu. Ayub 5 lah paling mentok gitu. Ya, jadi kita nggak perlu berlama-lama sebenarnya ya kalau menghadapi masalah. Tuhan ingin respon hati kita benar. Ya, yang ketiga, bagaimana jika hidup kita sedang tidak dalam situasi sulit, ya dalam situasi tidak ideal atau sulit, belajar tertawa di tengah air mata. Pernah nggak di sini ngerasain sambil nangis? Iya Tuhan, kita nangis kehilangan orang yang kita kasihi. Saya kehilangan papa saya, udah dirawat sampai ke Amerika, ngabisin banyak biaya. Puji Tuhan ditanggung pemerintah Amerika. Ya di cover karena adik saya 2 citizen. Waktu papa saya meninggal, saya nangis sedih dong sebagai anak ditinggal papa, bener ya? Tapi waktu saya sedih nangis, Tuhan Yesus Engkau baik. Di detik yang sama air mata saya menetes, di detik yang sama saya tertawa. Sampai tuh ada videonya di YouTube. Ini kok keluarga bisa begitu, papinya meninggal semuanya enjoy, happy. Karena kita tahu meninggal tuh bukan akhir dari segalanya. Siapa di sini takut mati? Gak usah takut. Ya, orang meninggal bukan karena faktor umur kok, sekarang muda juga banyak. Kalau belum waktunya nggak akan. Ya, tapi kalaupun kita dipanggil Tuhan gak usah takut. Dulu saya takut mati. Makanya penyakit banyak sudah. Begitu takut mati banyak kan, gak ada aja. Lepasin aja udah, gak usah takut. Justru mati itu awal kehidupan. Makanya hidup adalah Kristus, mati adalah Tuhan. Gak mungkin Paulus ngomong kayak begitu kalau dia tidak memahami sesuatu rahasia di balik kematian bagi kita ya, orang percaya. Orang udah pernah meninggal tuh bangkit lagi, hidup lagi, marah. Kenapa sih gue mesti hidup lagi? Dia udah lihat yang indah katanya ya. Warna tuh gak pernah ada Bu, yang kita di dunia ini lihat gak pernah ada. Dia lihat katanya. Ya saya nggak tahu, itu kan subjektif ya, kisah kesaksian orang yang pernah meninggal sejenak melihat surga, kita kan nggak bisa tahu kebenarannya. Ya, tapi saya sangat percaya kehidupan di langit dan bumi yang baru di Taman Firdaus itu indah, betul ya, tanpa air mata. Nah makanya kita kalau mau hidup nanti masuk ke kerajaan Allah, ya di kerajaan Allah kan ada air mata nggak? Saya tanya. Nah kalau di bumi penuh air mata terus kagak ada ketawanya, nggak pas kita masuk ke sana, nggak cocok. Lu kagak pernah ketawa di bumi aja, gimana masuk sana? Latihan dulu Pak, latihan dulu. Jadikan
bumi ini sorga kita. Amin. Iya kan? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti itu. Maksudnya apa? Termasuk ada sukacita gitu loh. Ketawa dulu. Di bumi meremut mulu, katanya mau masuk sorga. Lalu meremut mulu. Gimana? Ya, coba. Ya, sukacita bukan berarti tidak pernah menangis, tapi tahu bahwa Tuhan tetap bekerja. Tuhan tuh kerja di balik layar. Kita lagi ibadah begini nih. Tuhan lagi ngatur segala sesuatunya loh untuk hidup kita loh. Amin. Besok kita gimana, bulan depan gimana, tahun depan gimana, Tuhan lagi ngatur kita. Ya, makanya ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Kenapa kita nggak selamanya harus nangis? Ya Tuhan juga nggak mau dong, masa kita anak-anaknya sedih terus. Sekarang Bapak Ibu punya anak, mau nggak anak Bapak Ibu sedih mulu? Kalau anak kita sedih, hati kita gimana? Aduh, lebih sedih lagi. Ya, tapi jangan kalau anaknya sakit bilang gini, Tuhan pindahkan sakit anakku ke aku, jangan. Itu ibu-ibu suka ngomong gitu, pindahkan. Nanti kalau dipindahkan bener, Anda sakit, siapa yang ngurus anak? Ya udah Tuhan, aku bersyukur kalau bilang Tuhan Yesus, anakku sembuh, aku sehat, anakku sehat. Udah gitu. Gak usah pakai drama, pakai pindah-pindah penyakit aja. Jangan saudara, ya itu doa yang salah. Ya, oke, kita nangis, kita sedih, nangislah. Tuhan juga menampung kok, kirbat air mata kita tuh ditampung di kirbatnya Tuhan kan. Hatimu sedih, ditinggalkan, hianati, saya juga gitu. Kita kan manusia punya perasaan, kita nggak usah membohongi diri kita sendiri. Saya mau nangis, curhat sama Tuhan, nangis, Tuhan aku takut, Tuhan aku ada kekhawatiran, Tuhan aku ada ancaman di hati ini, aku takut begini, takut begini, cerita aja, nangis ya nangis, nggak dosa, amin. Ya, tapi jangan selamanya, ya batasi, amin. Tetap tidur tuh harus sambil senyum. Ya, saya pastikan saya tuh kalau tidur kan nggak pernah mau bawa konflik ya. Jadi saya tuh tidur senyum, ya. Terus yang ada di batin tuh lagu, ya tuh ayat-ayat firman sampai ke bawah tidur gitu, seneng gitu jadi hati. Jadi waktu bangun tuh fresh, ya. Bisa doa pagi dengan fresh, bisa semangat menghadapi hari-hari. Ya, next. Orang benar yang hidup dalam kekuatan dan kemuliaan Tuhan bisa tertawa menatap masa depan, bukan karena tahu apa yang akan terjadi, tetapi karena tahu siapa yang memegang masa depan. Siapa yang percaya masa depan kita? Tuhan yang pegang semuanya. Tuhan yang menjamin masa depan. Amin. Kalau Anda percaya, kalau gini deh, Presiden Prabowo mengangkat Bapak dan Ibu sebagai orang kepercayaan, di mana dia berjanji kepada Bapak dan Ibu di hadapan rakyat Indonesia, dia akan memprotek semuanya, memprovider, memenuhi Bapak dan Ibu untuk kebutuhan sampai ya anak cucu Bapak Ibu terjamin, ditandatangani depositonya di bank ini, anak pertama dapat ini, anak kedua dapat anak ketiga. Ya, kira-kira bagaimana? Bapak enjoy, tenang? Ya, pasti dong. Kemarin kan yang dibunuh kan ojol tuh kan, adiknya tuh kan dijamin kan di sekolah ini ya. Terus orang tuanya dikasih rumah ya. Itu kira-kira kalau kejadian begitu tuh kan bisa ada ya dalam kehidupan ini ya. Orang menjamin seseorang gitu loh. Oke, kamu saya angkat jadi anak angkat saya sekolah kan, saya kuliah kan, banyak saya menyaksikan ada begitu. Kita bisa tenang, gak usah risau, kenapa? Kita udah dijamin. Nah, apalagi ini Tuhan yang jamin. Kita tuh anak-anaknya loh Bapak Ibu. Kita tuh putra dan putri kerajaan surga. Bapak kita jamin, katakan Bapakku jamin hidupku. Ya gak usah takut ya. Pasti kita jalan aman bersama Tuhan. Nah, mengapa Tuhan tidak mau kita berlarut dalam kesedihan? Karena Dia adalah sumber sukacita. Ya, yang selanjutnya karena Dia sudah menjamin masa depan kita. Ini ayat-ayatnya boleh ya di screenshot atau nanti minta materi ini ya. Karena Yesus datang untuk menggantikan kabung dan pujian. Dia ubah ratapanku ya jadi tari-tarian. Dia ubah duka citaku menjadi sukacita. Ya. Iya saudara, karena kesedihan bukan tempat tinggal, tapi hanya tempat lewat. Ya, kenapa? Karena pada waktu malam ada tangisan, tetapi pada waktu pagi terdengar sorak-sorai. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nah, tadi lagunya pas tuh. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Dapatkan CD dan kasetnya. Iya saudara, Tuhan gak mau saya dan Anda
tanda bersedih ya. Amin. Ya. Nah, efek tertawa pada tubuh nih. Wah, luar biasa. Mengurangi stres. Saat tertawa tubuh melepas hormon namanya endorfin, membantu mengurangi rasa sakit dan stres. Ya, makanya orang yang nangis, mulu sedih, mulu tubuhnya makin sakit, Saudara. Makanya hati yang gembira adalah obat yang manjur, betul. Berarti obat yang manjur, obat yang pil, obat yang cair atau hati? Hati. Ya iya, karena ada hormon yang baik, meningkatkan sistem imun ya. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat meningkatkan produksi sel imun dan antibodi sehingga tubuh lebih tahan terhadap penyakit. Wah, nggak usah minum vitamin. Loh, Bapak Ibu minum vitamin banyak, artinya sedih mulu. Ya montok lah imunnya, betul nggak? Nanti kebanyakan vitamin malah mana-mana, benar nggak? Iya, saya bukan anti vitamin, tapi prinsipnya esensinya bukan vitaminnya, hatinya dulu yang dibenerin, ya. Lalu apa? Menyehatkan jantung. Tertawa meningkatkan aliran darah yang baik untuk kesehatan jantung, dan lebih menariknya tertawa juga bisa menjadi olahraga ringan. Karena sebuah studi menemukan bahwa tertawa selama 10-15 menit sehari dapat membakar hingga 40 kalori. Olahraga ringan ya, tapi bukan berarti nggak jalan kaki 30 menit ya. Minimum jalan, gerak ya, jangan diem terus ya. Karena gini, kalau Bapak Ibu nggak gerak, nggak ketawa, ini ruwet pikiran, pasti kayak benang kusut. Coba deh Bapak Ibu banyak leha-lehe, duduk, dan itu nggak senyum, nggak ada pujian, nggak ada nyanyi, pasti drop. Ini pikiran bisa negatif mulu. Seandainya, jangan, overthinking melebar ke kanan ke kiri, wah meluas. Ya, nanti seret. Coba kalau Bapak Ibu banyak gerak nih, coba latih pagi gerak. Ya jangan santai, jangan sesuai usia masing-masing, sesuai ya juga dengan kapasitas kekuatan tubuh. Coba gerak-gerakan tubuh, ya, ketawa sambil nyanyi itu ketawa, senyum yang lebar, amin. Masih sehat Bapak Ibu, ya, amin. Ya, oke. Kebenaran tentang tertawa. Langsung masuk ke poin terakhir. Yang pertama, tertawa sebagai tanda pengharapan karena menyadari Tuhan ada di hari depan. Ya, pada waktu itu baca sama-sama. Mulut kita penuh dengan tertawa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Katakan, saya bersuka cita. Amin. Masa depan anak, cucu, cicitmu semuanya sudah ada dalam rancangan Tuhan yang terbaik. Sebelum kita ada dalam kandungan ibu kita sudah ada di hati dan pikiran Tuhan. Jadi semakin ya, kenyataan hidup ini semakin kok pahit, semakin rusak, semakin berantakan, semakin tertawa. Jangan sampai tertipu. Tuh dia tuh kadang. Oh, itu bohong, tuh tipu daya iblis. Jangan terpengaruh. Ya, itu si provokator tuh. Memang kalau iblis tuh kan jagonya apa? Jurusan bidang ilmunya tipu daya. Dia udah pakar. Jadi jangan kita kahasut. Amin. Harus tetap tertawa karena Tuhan akan memakai hidup kita. Perkara-perkara besar akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Amin. Ya, Tuhan tidak ingin kita hidup dalam kesedihan yang tanpa harapan. Ya, makanya baca sama-sama, tawa orang percaya adalah tanda pengharapan akan pemulihan, bukan pelarian dari kenyataan, tapi ekspresi iman bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar. Yang kedua, kebenaran tentang tertawa adalah tertawa karena fokus pada panggilan, bukan kekhawatiran. Yeremia 29 ayat 11 baca sama-sama, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuh, rancangan dalam bahasa Ibrani itu mahasabah. Katakan sama-sama, mahasabah. Yaitu rencana yang terencana dengan detail dan tujuan yang mendalam. Waduh Pak, disusun buku kehidupan Bapak detail sama Tuhan. Ibu juga, anak Bapak, cucu, cicit semuanya, pelayanan, pekerjaan detail, terencana. Kata-katanya bagus banget ya, rencana yang terencana. Kita kalau punya rencana suka nggak detail. Iya, besok mana, jam berapa? Nggak detail kan? Begitu hari H pusing, nanti naik kapan sampai sana, nanti gimana? Ya, karena kita nggak semuanya IO. nggak semua orang punya kemampuan organize kan? Kalau anak saya pertama jelas clear. Nanti nikahnya gimana? Nanti kalau punya anak gimana? Oh, udah tulis detail. Lah kalau manusia ada yang kayak begitu cermatnya detail, apalagi Tuhan kita. Amin. Rencana yang terencana itu mahasabah. Keren banget ya. Jadi yang Bapak Ibu nggak pikirin, ini Tuhan pikirin loh. Makanya kadang-kadang Tuhan sampai sebegininya Tuhan pikirin ya. Sepatu kita belum jebol udah ada yang baru, ya kan? Nah iyalah, baru mikir udah datang tuh makanan. Kadang-kadang gitu loh.
Aneh ya, kok bisa kayak ada ininya ya, telepatinya gitu ya. Tuhan tuh kok membaca semuanya. Ya kalau sekarang ya iPhone saya aja tuh yang namanya sosmed tuh bisa ngebaca apa yang ada di pikiran kita. Lagi butuh seminar, yang keluar seminar semua. Ya, wah semuanya seminar-seminar lengkap ya, entah parenting, entah apa keluar semua. Ya kan, apalagi Tuhan kita. AI emang gak ada apa-apanya. Amin. AI bisa salah, tapi rencana yang terencana dari Tuhan tidak pernah salah. Amin. Kita tertawa karena Tuhan bukan hanya tahu masa depan kita, namun Tuhan sudah ada di sana lebih dulu karena Dia yang merancang. Tuhan ada di sana. Tuhan ada di 10 tahun ke depan hidup kita. Tuhan tahu 20 tahun ke depan hidup kita. Amin. Dia sedang mempersiapkan semua yang terbaik buat kita. Ya, tentang esok nih dikatakan Matius 6 ayat 33, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup. Jadi jangan berkepanjangan, kekhawatiran tidak menambah rasa takut. Ya, khawatir di sini bukan sekedar berpikir tentang masa depan, tapi rasa takut berlebihan yang melemahkan iman. Ini nggak boleh dipiara ya. Hati-hati ya, nggak boleh overthinking, asumsi negatif itu dibuang. Itu iman yang terbalik. Jadi itu bisa kejadian kalau iman Anda terbalik. Ya, jadi kalau kita beriman bukan ada kata-katanya gini, imani aja, imani. Orang beriman tuh bukan imani. Kalau imani kamu bisa bimbang, kamu paksain jadi percaya. Tapi kalau orang beriman dia percaya sampai nggak kepikiran gitu loh. Ya, percaya ya dan tenang, kayak Tuhan Yesus bisa tidur di tengah badai. Itu benar-benar tidur, bukan tidur dibuat-buat, bukan. Dia benar-benar tenang menyerahkan semuanya sama Tuhan. Ya, fokus pada hari ini bukan terus hidup dalam bayangan ketidakpastian besok. Jadi bukan hidup harus day by day. Pagi bangun cari Tuhan, renungkan firman Tuhan, kerjakan apa yang Tuhan percayakan dengan segenap hati untuk Tuhan. Ya, semuanya harus dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Udah Christ center itu udah aman. Esther 4 ayat 16, Ratu Esther memilih fokus pada panggilannya, bukan resikonya. Ia berkata, jika aku binasa, biarlah aku binasa. Dan ternyata Ratu Esther justru menyelamatkan bangsanya. Memang ada satu titik di mana hidup kita tuh nggak boleh ya mengasihi diri kita. Ego itu harus dipatahkan Bapak Ibu, karena ego itu sumber malapetaka. Semakin Anda selfish mengasihi dirimu, bukan mengasihi Tuhan, semakin banyak masalah dalam hidup kita. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, jadikan Kristus pusat hidup kita, bukan diri kita ya, tapi Kristus, engkau aman. Ya, mau aman, jadikan Kristus pusat. Ya, setiap hari pasti ada tantangannya sendiri. Ya, kita tidak perlu membebani diri dengan masalah besok yang terjadi itu kayak gitu ya, dibawa gitu ya, bebannya berat. Anda jalan coba bawa batu gede begitu. Banyak orang Kristen begini nih hidupnya, burn out. Dibawa kemana-mana. Ya, mau healing katanya, ke Jogja healing. Di Jogja tetap begitu. Ya, naik fun gitu ya, Gunung Bromo, tapi tetap bebannya dibawa. Udah naik gunung berat, tambah beban kita, tambah berat. Karena lihat healing itu bukan berarti healing. Banyak orang healing kan pelarian, makanya apa? Habis healing tambah capek. Udah duitnya habis. Ya kan, tabungan kekuras. Ya, teman saya ke Eropa udah 1 orang 100 juta, 2 orang suami 10 juta malah cerai. Ya, karena healing itu istilah healing itu sebenarnya kalau untuk kita anak Tuhan ya, konotasinya healing itu jadi untuk apa ya? Melarikan diri sejenak. Ya kalau melarikan dirinya ke Tuhan nggak apa-apa, Tuhan juga mau kok kita refreshing. Manusia kan butuh refreshing ya. Tapi bukan berarti kita meniadakan Tuhan gitu loh, tenang sejenak terus kita berpikir menggali diri sendiri gitu. Menggali diri sendiri akhirnya larinya kemana? Alam semesta. Jadi banyak orang Kristen aneh. Ya, mulai lari ke sesuatu yang di luar Tuhan Yesus. Ya, mulai percaya filsafat dunia. Ya, cari nasihat-nasihat dari orang-orang pintar, suhu-suhu, pakar-pakar, bukan ke firman, caranya begitu. Akhirnya dia tersesat. Ya, jangan, ya, amin. Nah, selesaikan persoalan hari ini dengan bersandar pada Tuhan tanpa diganggu oleh beban. Jadi kalau hari ini serahkan, pagi bangun menunggu bantuan, aku serahkan. Marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Tenang, ya Tuhan, aku takut Tuhan, anakku begini ya, kerjaannya aku kayaknya ada ancaman nih, kemungkinan akan kehilangan pekerjaan. Kita udah takut, dulu nanti gimana ya, bulanan kita apa semua.
aduh mana anak saya baru melahirkan ya. Mungkin kan namanya fenomena-fenomena kehidupan tuh kan ada-ada aja gitu ya. Bisa dalam satu hari ini kejadian ini, aduh ini belum selesai, ada lagi yang ini, kan ada lah kita tuh ngadepin yang seperti itu gitu loh. Tapi ayo serahkan lagi kepada Tuhan ya. Yang terakhir, kebenaran tentang tertawa. Tertawa itu ekspresi kemenangan menatap hari depan dengan melihatnya dengan iman ya. Ayatnya, dia yang bersemayam di sorga tertawa. Kalau Tuhan tertawa, maka kita anak-anaknya tertawa ya. Ibrani 11 ayat 1 apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Contohnya Sarah ya, dia tertawa di dalam imannya ya. Kejadian 18, tertawa karena ragu. Awalnya dia ragu, masa iya gue udah tua, udah nenek-nenek, gue hamil ya kan. Gak mungkin lah, aneh nih ya kan ya. Tetapi akhirnya dia berubah di Kejadian 21 ayat 6. Dia tertawa karena janjinya digenapi. Tuhan mengubah keraguan jadi sukacita. Memang kita kalau terima janji Tuhan tuh kayaknya wow banget gitu ya, kayak kawan-awan Tuhan. Ini kenyataannya kok begini. Dulu saya juga gitu, mama saya bilang nanti kita sekeluarga melayani Tuhan. Orang papa saya pernah nggak pulang 14 tahun kurang lebih ya kan. Gimana mau melayani Tuhan sama-sama, pikiran gitu ya kan. Saya dan ketiga adik saya udah rusak. Tapi mama saya kalau ngomongin janji Tuhan tuh kayak di awan-awan gitu. Jangan kepedean mah, kan bilang jatuh gubrak sakit sendiri ya. Tapi mama saya tuh tetap itu sekeluarga melayani Tuhan. Sandy Melvin Rekiaski jadi hamba Tuhan, jadi pendeta melayani Tuhan. Saya amit-amit jabang bayi, gue jadi pendeta. Aduh, dijauhkan lah ya Tuhan. Jangan sampai gue jadi pendeta. Saya kan dulu gak mau jadi pendeta. Tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti menggenapi. Buktinya sekarang keempat anak mama papa saya jadi pendeta, ya kan? Ini tuh bukan maunya mama saya. Mama saya sudah dapatkan janji dari Tuhan. Jadi dia tidak ragu. Kalau Anda ragu, ya Anda gak mau peroleh apa-apa. Itu bukan salahnya di Tuhan. Orang yang bimbang, dia seperti gelombang laut kan. Kita mencatat, dia tidak dapat apapun. Sesuatu apapun gak akan dapat. Tapi kalau Anda mantap, katakan sama-sama mantap. Mantap. Ya, mantap itu apa? Ada sukacita. Ya, sebelum papa saya pulang pun mama saya udah happy. Hari-hari happy, senang melayani Tuhan. Jadi papa saya panggilan. Ya bukan kesulitan hidupnya lagi, yang penting dia hidupnya berguna, berdampak ya, dan melayani Tuhan ya. Nah prakteknya saudara, ubah keluh kesah jadi syukur. Katakan ubah keluh kesah jadi syukur. Ya, latihan. Amin. Ini kalau mulut dan ngeluh, tidak. Aku tolak. Aku mau nyanyi aja. Pokoknya di dalam benak Anda tuh simpen beberapa lagu. Kadang-kadang memang setiap bulan ada momennya berubah ya. Ya, jadi Anda punya lagu-lagu yang dimana memotivasi Anda, lagu pujian, penyembahan, ya dalam hidup kita, di titik terendah hidup kita, di titik terendahku Kau hadir tuh menjamaku, ya kan? Itu atau lagu-lagu apa yang membuat Anda tuh semangat gitu. Latih ya. Soalnya kalau Anda terus mengeluh, Anda jauh dari berkat Tuhan. Anda harus latih. Yang kedua, tertawa bersama orang lain. Jadi kita menikmatinya bersama-sama, jangan egois. Amin. Ajak orang juga tertawa, ya bersama-sama. Yang ketiga, pegang janji Tuhan. Ya, yuk kita bangkit berdiri, saudara. Kita ada deklarasi iman ini ya, saudara ya. Kalau setiap pagi, siang, malam saudara mau ucapkan monggo. Ya, ini namanya proklamasi iman, saudara. Ya, kita ucapkan bersama-sama. Mungkin tulisannya terlalu kecil ya, saya yang ngomong, saudara dengarkan. Ya, kalau masih bisa baca, silakan dibaca. Ya, proklamasi iman. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jangan kamu bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ada kuasa yang besar ketika saya bersukacita karena Tuhan. Sukacita karena Tuhan selalu mendahului mujizat.